Untuk pertemuan pada pagi hari ini mungkin langsung saya jelaskan berkaitan dengan penelitian pengembangan itu sendiri seperti apa. Jadi akan RPS-nya. Teman-teman, sebenarnya kita pada semester ini itu sudah diarahkan untuk masuk ke dalam laman LMS-nya pembelajaran daring Unisma. Jadi sebenarnya kita sudah diwajibkan untuk semua mata kuliah itu harus melalui LMS pembelajaran daring Unisma. Nanti dengan seiring berjalannya perkuliahan kita mungkin nanti kita bisa menyepakati beberapa hal bahwa LMS ini sudah saya buka untuk mata kuliah penelitian pengembangan. Jadi penelitian pengembangan ini adalah mata kuliah yang dasarnya adalah tim teaching antara saya dengan Bu Mutiara. Jadi sesuai dengan yang ada di sini, nama saya adalah Ika Rati Sulistiani, SPD MPD. Dan partner untuk mata kuliah pengembangan ini adalah saya berpartner dengan Bu Mutiara Sari Dewi, SPD MPD. Jadi kami berdua yang mengambil mata kuliah penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan ini sebenarnya adalah lanjutan dari beberapa metodologi. Ya. Jadi kita teman-teman sudah dapatkan kemarin metodologinya apa saja? Kualitatif sudah? Penelitian kualitatif sudah apa belum? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Penelitian kuantitatif? Belum. Belum. Biasanya penelitian kuantitatif itu ada di semester genap. Ya. Jadi yang pasti bahwa penelitian kualitatif itu sudah, sehingga paling tidak kita sudah punya dasar untuk melaksanakan penelitian pengembangan, yaitu adalah pada kategori penelitian kualitatif. Ya. Yang selanjutnya adalah saya jelaskan mata kuliah ini menyajikan pengertian paradigma dan jenis-jenis dalam penelitian pengembangan, serta nanti bisa membekali teman-teman mahasiswa ini dalam penyusunan tugas akhir mahasiswa atau skripsi. Nah, dalam mata kuliah ini capaiannya ada beberapa hal. Di sini yang kami sebutkan adalah setelah mengikuti perkuliahan ini, teman-teman nanti bisa bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Jadi CPL ini sudah saya share di daring Unisma, pembelajaran daring Unisma. Nanti teman-teman bisa melihat pada mata kuliah penelitian pengembangan. Ya. Saya langsung kepada materi yang pertama. Jadi ini materi yang pertama yang saya tampilkan. Ya, yang saya tampilkan mengenai mata kuliah ini. Jadi RPS-nya sudah saya tampilkan dalam flipbook. Teman-teman nanti bisa download di laman LMS pembelajaran dari Unisma juga sudah saya sediakan untuk bisa di-download. Mata kuliah ini masuk dalam kategori rumpun mata kuliah metodologi penelitian pengembangan, di mana kami yang mengembangkan adalah saya dan Bu Mutiara Sari Dewi, mengetahui kapolrinya adalah Bapak Muhammad Sulistiono, SPDI, MPD. CPL yang kami sebutkan di sini adalah mengenai CPL akhir untuk perkuliahan. Ada beberapa hal, cuman yang paling khusus itu adalah pada CPMK ini. Pada CPMK ini adalah target kami dalam hal penelitian pengembangan. Jadi nanti kami memiliki target bahwa pada mata kuliah ini nanti setidaknya mahasiswa itu bisa yang pertama memahami seperti apa sih penelitian pengembangan itu. Yang kedua, bisa menganalisis beberapa artikel yang berkaitan dengan penelitian pengembangan, skripsi yang berkaitan dengan penelitian pengembangan. Setelah itu, mahasiswa juga bisa melakukan need assessment atau analisis kebutuhan. Jadi nanti mungkin teman-teman akan menyebar angket untuk melihat analisis kebutuhan untuk mungkin bisa guru, bisa siswa, bisa praktisi pendidikan, bisa mungkin teman-teman itu mengembangkan di
subjeknya adalah mahasiswa sendiri, itu juga memungkinkan bisa. Jadi harapan kami nanti teman-teman bisa paling tidak itu melakukan survei untuk need assessment. Setelah itu, setelah melakukan survei untuk need assessment, teman-teman bisa melakukan atau menyusun proposal penelitian pengembangan. Itu harapan kami dalam JPMK mata kuliah ini. Yang selanjutnya adalah materinya. Sebenarnya materi penelitian pengembangan itu tidak banyak sekali. Materi itu relatif sedikit karena materi penelitian pengembangan itu sudah tercover kepada materi penelitian kualitatif. Jadi kita nanti akan mereview kembali penelitian kualitatif. Nah, tetapi mata kuliah penelitian pengembangan sendiri itu tidak kita abaikan. Jadi sambil kita memahami materi penelitian pengembangan, kita mereview mata kuliah penelitian kualitatif. Bagaimana sih menentukan kondisi lapangan itu seperti apa, merumuskan masalah itu seperti apa, menentukan fokus itu seperti apa, itu sudah dipelajari pada saat penelitian kualitatif. Sehingga nanti dalam penelitian pengembangan kita hanya mereview kembali. Nah, semoga teman-teman masih ingat ya. Nanti tapi kalau tidak ingat ya kita ingatkan. Sehingga dalam materi ini yang kita bahas itu ada 3 hal sebenarnya, 3 hal dasar. Yang pertama adalah hakikat penelitian pengembangan. Jadi nanti pada hakikat ini akan berbicara mengenai pengertiannya, pentingnya penelitian pengembangan, bagaimana sih langkah-langkah atau tahapan dalam penelitian pengembangan, terus esensi penelitian pengembangan dalam penelitian itu sendiri seperti apa. Nah, itu juga akan dibahas pada permasalahan hakikat dalam penelitian pengembangan. Yang kedua, kita membahas mengenai jenis-jenis model penelitian pengembangan. Model penelitian pengembangan yang paling banyak digunakan itu ada 3. Di sini ada model Dick and Gary, ada model ADI, dan ada model Brock and Gall. Jadi 3 model itu nanti akan kita bahas bersama-sama. Ya. Jadi 3 model itu nanti yang akan kita pelajari bersama-sama, yang akan kita ulas bersama-sama, sehingga nanti kebutuhan-kebutuhan dalam penelitian pengembangan itu yang berkaitan dengan ketiga model itu kita bisa lakukan. Yang selanjutnya adalah padahal penerapan model penelitian pengembangan. Nah, padahal penerapan model penelitian pengembangan di sini kita sudah melaksanakan learning by research. Jadi pembelajaran berbasis riset. Nah, jadi kita melakukan beberapa riset, mulai dari kita mereview artikel, kita mereview skripsi, sampai kepada kita melakukan survei analisis kebutuhan, merancang produk pengembangan, sampai pada evaluasinya seperti apa. Sehingga di akhir teman-teman sudah siap untuk menyusun proposal penelitian pengembangan. Itu harapan kami. Semoga harapan yang baik ini nanti bisa tercapai di akhir JPMK kita. Setelah itu, teman-teman, ini buku bacaan yang bisa teman-teman pelajari mengenai penelitian pengembangan. Yaitu ada yang pertama, kita punya buku utamanya itu adalah punyanya Cohen dan Morrison, Research Method in Education. Ini edisi ke-6. Jadi dalam buku ini nanti kita akan melihat beberapa hal mengenai hakikatnya penelitian pengembangan itu seperti apa. Yang kedua adalah punyanya Profesor Punajis Setiosari, metode penelitian pendidikan dan pengembangan. Nah, ini juga nanti berbicara banyak mengenai baik itu hakikat, pentingnya penelitian pengembangan, macam-macam model, sampai penyusunan proposal penelitian pengembangan. Yang selanjutnya adalah punyanya Sugiono, metode penelitian, pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D, Research and Development. Ini juga berbicara banyak mengenai beberapa model dalam penelitian pengembangan sampai kepada studi-studi kasus yang berkaitan dengan penelitian pengembangan. Ini saya coba untuk satu buku pendukung yang mungkin bisa dijadikan sebagai bahan pengayaan teman-teman dalam mata kuliah ini, itu adalah punyanya Kumar, Research Method, Step by Step Guide for Beginner. Jadi ini tahapan panduan untuk peneliti awal. Jadi ini nanti akan menjelaskan seperti apa sih kita dalam menyusun
background study-nya seperti apa, menyusun fokusnya seperti apa, bagaimana merumuskan untuk rumusan masalah, sampai pada mencari referensi-referensi yang terkait dengan penelitian kita. Yang selanjutnya adalah teman-teman perlu diingat bahwa dalam mata kuliah ini nanti kita tidak akan ada diskusi kelompok, tidak akan ada presentasi dari mahasiswa, karena materi untuk pendalaman penelitian pengembangan akan saya berikan, tetapi teman-teman nanti sudah praktek kepada risetnya. Jadi pendalamannya itu nanti dari saya, tetapi teman-teman sudah pada action risetnya seperti apa. Mulai dari menganalisis artikel, menganalisis skripsi, sampai teman-teman nanti mungkin terjun ke lapangan untuk menyebar angket need assessment-nya seperti apa. Di akhir tujuan kami adalah bahwa teman-teman nanti bisa menyusun proposal penelitian pengembangan. Jadi tidak ada presentasi kelompok ataupun mungkin tidak ada teman-teman nanti mempresentasikan materi. Jadi semua materi pure itu dari saya. Nanti kita sharing bersama. Kalau ada teman-teman yang mau ditanyakan mengenai materi yang tidak paham, monggo nanti bisa kita sharingkan bersama-sama di dalam ruangan virtual penelitian pengembangan seperti ini. Yang selanjutnya adalah ini dari materi itu saya coba jabarkan per pertemuan. Jadi kita pertemuannya ada 14 kali tatap muka dengan 2 kali ujian, sehingga total pertemuan kita ada 16 kali tatap muka. Ini sudah saya uploadkan dalam masing-masing pertemuan, sehingga nanti mungkin kita sudah tahu bahwa pertemuan minggu depan itu yang akan kita bahas apa. Pertemuannya minggu depan itu tagihannya apa. Pertemuannya nanti di akhir itu endingnya mata kuliah ini itu tagihannya harus seperti apa. Itu sudah saya plot di dalam RPS ini. Yang pertama pada hari ini adalah kita pemantapan untuk RPS-nya sama penyamaan persepsi terlebih dahulu. Bahwa nanti mata kuliah ini itu akan landing seperti apa. Landingnya bagus atau tidak itu tergantung pada kita. Tergantung pada situasi yang kita tumbuhkan. Ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan pemahaman RPS. Di sini sudah saya jabarkan per mata kuliah, sehingga teman-teman kalau misalkan ada yang belum dipahami nanti bisa komunikasi dengan kita, bisa komunikasi dengan grup, mungkin diskusi di grup itu juga memungkinkan. Silakan, karena nanti kita open untuk semua diskusi mengenai kebutuhan mata kuliah penelitian pengembangan. Pertemuan kedua, nanti kita akan membahas mengenai hakikat dalam penelitian pengembangan. Konsep dasar dalam penelitian pengembangan itu seperti apa? Mulai dari kita mendefinisikan research and development. Penelitian pengembangan itu seperti apa sih? Terus posisi R&D dalam penelitian itu di mana? Letaknya R&D dalam penelitian kualitatif, kuantitatif, ataupun mungkin penelitian pengembangan itu seperti apa? Terus kita juga akan berbicara mengenai R&D itu sebenarnya sebagai penghubung semua penelitian. Nah, jadi penelitian pengembangan itu sebagai transportnya. Jadi dia menghubungkan antara penelitian dasar dengan penelitian terapan. Nah, itu adalah posisi R&D. Terus ada juga pendekatan dan batasan penelitian pengembangan itu seperti apa. Ini nanti kita akan bahas di dalam pertemuan kedua minggu depan. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan karakteristik dalam penelitian pengembangan seperti apa. Jadi di pertemuan ketiga kita akan berbicara mengenai karakteristik penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan itu harus begini. Penelitian pengembangan itu harus A, harus B, harus C, harus ada produk akhirnya, harus ada yang dikembangkannya, harus ada produk pendahuluannya, harus ada need assessment-nya. Nah, itu adalah beberapa macam karakteristik dalam penelitian pengembangan. Nanti kita bahas bersama-sama, kita diskusi bersama-sama. Nah, kalau memungkinkan kita perlu berdebat dalam hal penelitian pengembangan, monggo kita debat sama-sama.
Tetapi debatnya ini adalah tujuan untuk yang baik ya, maksudnya untuk biar pemahaman teman-teman mengenai penelitian pengembangan itu memang supaya lebih jelas. Yang selanjutnya adalah kita sudah masuk ke dalam model penelitian pengembangan. Yang pertama nanti akan saya jelaskan mengenai model pengembangan dari Dick and Carey. Jadi Dick and Carey itu tahapan pengembangannya seperti apa? Nah, nanti kita bicara pada pertemuan keempat itu. Terus pertemuan kelima dan keenam itu ada model pengembangan dalam punyanya Adi sampai pada pengembangannya Borg and Gall. Nah, ini adalah 3 model yang mungkin nanti akan kita bahas bersama-sama mengenai model-modelnya. Mungkin nanti juga saya bisa memberikan contohnya. Jadi biar teman-teman nanti langsung paham. Jadi setelah tahapan model-model itu saya jelaskan, langsung kita cari contohnya yang memang menggunakan Dick and Carey itu seperti apa. Contoh realnya. Nah, karena kalau hanya pemahaman saja, materi saja, mungkin teman-teman juga belum paham ya. Jadi perlu ada contoh real model Dick and Carey itu seperti apa. Terus di pertemuan selanjutnya itu adalah kita mulai menganalisis. Nah, kita sudah masuk ranah analisis artikel penelitian pengembangan. Itu sudah masuk pertemuan ke-7. Jadi kita akan memilah dan memilih macam-macam artikel penelitian pengembangan. Kita akan melihat bagaimana artikel itu bangunannya disusun sampai kepada bagaimana sih penelitian dalam artikel itu mengembangkan sampai menjadi mungkin produk. Nah, jadi kita nanti akan menganalisis artikel penelitian pengembangannya. Setelah itu ini nanti kita ada UTS ya. Setelah UTS nanti teman-teman di sini akan belajar mengenai analisis dalam artikel penelitian pengembangan. Nah, ini adalah sebenarnya bukan artikel cuman ini adalah sudah pada tugas akhir. Jadi kita reviewnya itu adalah pada skripsi. Nah, kalau tadi artikel itu kan bangunannya kan dia lebih artikel itu kan produk dari skripsi. Salah satu produk dari skripsi itu adalah artikel. Nah, ketika kita sudah mereview salah satu produk dari skripsi itu adalah artikel, maka kita akan mereview induknya artikel itu kan deskripsinya, penelitian skripsinya. Sehingga nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mereview skripsi yang berkaitan dengan penelitian pengembangan. Kita akan membedah seperti apa sih skripsi penelitian pengembangan itu. Mulai dari bagaimana menghimpun latar belakangnya, menghimpun rumusan masalahnya, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah kita sudah masuk kepada rancangan membuat proposal teman-teman. Nah, sambil kita mereview skripsi, jadi kita nanti review skripsi mungkin bisa per bab. Bab 1 seperti apa, bab 2 seperti apa. Sambil kita juga mencoba untuk menggali kemampuan teman-teman untuk merancang proposal penelitian pengembangan. Nah, bagaimana teman-teman bisa mencantumkan ide-ide dalam membuat proposal, bisa mencantumkan ide-ide dalam menyusun latar belakang, itu kita sudah masuk di dalam pertemuan ke-10. Ya. Pertemuan ke-10 sampai ke-12 itu nanti adalah kaitannya dengan penyusunan proposal itu sendiri. Terus pertemuan 13-14 ini adalah bagaimana teman-teman di sini bisa need assessment-nya. Need assessment-nya ini adalah kaitannya dengan ketika teman-teman itu sudah punya gambaran untuk proposal, maka teman-teman mencoba meraba ketika proposal saya ini nanti produk akhirnya harus apa ya? Atau mungkin bisa RPP, mungkin bisa media, mungkin bisa buku, mungkin bisa video. Nah, itu adalah produk-produk artefak dari hasil penelitian pengembangan.
Karena penelitian pengembangan itu produknya berbagai macam hasil-hasil pembelajaran. Boleh jadi RPP, bahan ajar, materi, terus mungkin juga bisa media. Media itu bisa macam-macam, bisa PPT, bisa video. Nah, itu juga bisa. Atau mungkin struktur bangunan keilmuannya itu juga bisa dijadikan sebagai produk hasil dari penelitian. Yang terakhir adalah kita mereview semua berkaitan dengan produk-produk artefak itu mulai dari proposal skripsi penelitian pengembangan sampai pada produk artefak hasil akhirnya. Itu harapannya beberapa tema dalam penelitian pengembangan ini. Di akhir nanti kita ada ujian akhir semester. Sebenarnya teman-teman, kita itu tidak ada UTS UAS ya. Jadi karena penelitian mata kuliah ini adalah penelitian pengembangan, ini lebih kepada soft skill teman-teman, keterampilan teman-teman dalam menyusun proposal, dalam menguraikan ide dalam proposal, sehingga kita tidak ada UTS UAS. Nah, itu. Jadi nanti tagihan akhirnya adalah proposal penelitian pengembangan. Nah, itu tagihan akhir dalam mata kuliah kita. Terus ini tampilan beberapa buku yang sudah saya tuliskan di depan. Ini adalah macam-macam bukunya. Jadi teman-teman bisa melihat, oh kalau bukunya tadi Prof. Gunarji Setiosari itu seperti apa sih bukunya? Nah inilah bukunya Prof. Gunarji Setiosari. Terus kalau misalkan bukunya Prof. Sugiono itu seperti apalah? Oh ini ternyata bukunya Prof. Sugiono. Itu adalah beberapa macam buku. Kalau yang ini punya Ekohan, Research Method in Education. Sedangkan yang ini punya Ranjit Kumar, Research Method Step by Step for Beginner. Jadi ini adalah tahapan untuk menjadi peneliti pemula. Nah, ini adalah masing-masing referensi yang mungkin bisa teman-teman lihat materinya, bisa mungkin teman-teman jadikan sebagai dasar untuk belajar dalam penelitian pengembangan itu penjelasan RPS dari saya. Kalau memang teman-teman mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan berkaitan dengan mata kuliah kita ini. Kalau misalkan kita menyepakati beberapa hal, misalkan, atau mungkin begini, Bu, kalau misalkan kami usul bagaimana kalau ada penambahan materi, oh ya silakan, monggo. Itu usul yang mungkin bagus sekali kita menambahkan beberapa materi. Silakan saya buka diskusi, monggo kalau misalkan ada yang mau usul, boleh langsung dibuka audionya atau mungkin bisa via chatnya. Silakan. Kalau mungkin saya tambahkan teman-teman ini begini. Jadi kita sebenarnya itu sudah punya LMS pembelajaran daring ya. Jadi LMS itu nanti yang terintegrasi dengan Unisma. Tetapi tadi ketika kami coba saya lihatkan ya. Saya lihatkan LMS pembelajaran daringnya. Jadi ini adalah LMS pembelajaran daringnya. Jadi nanti teman-teman itu ada di sini ada yang pertama, teman-teman itu buka RPS online dulu. Jadi RPS online ini. Atau teman-teman sebelum membuka RPS online, coba dicek pembelajaran daring dulu yang Unisma, karena tadi itu connection time off. Jadi ini servernya masih down, karena mungkin hari ini kan pertama kali awal kuliah ya, jadi semuanya membuka dari Unisma. Sehingga ini servernya tadi itu memang down. Untuk pembelajaran daring saya coba lagi. Di situ nanti akan ada tahapan bagaimana teman-teman untuk mengawali melakukan perkuliahan dengan menggunakan pembelajaran daring. Nah, jadi nanti mungkin bisa dibaca di webnya FAI juga sudah ada. Di webnya FAI itu servernya itu semua ya.
Nah itu. Jadi ini masih time out karena servernya Unisma sedang down semua karena mungkin hari ini adalah pertama kali pembelajaran dilaksanakan sehingga semuanya itu mengakses servernya Unisma baik dari Unisma atau file Unisma juga sedang down. Jadi sebenarnya tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi nanti di mata kuliah itu akan ada penelitian pengembangan. Di sini nanti akan ada deskripsi dari mata kuliah itu. Terus ini adalah pertemuannya. Jadi untuk pertemuan pertama ini sudah saya berikan materi yang di sini di flipbook ini. Teman-teman bisa download di flipbook ini. Kita juga bisa diskusi di dalam ruangan di LMS pembelajaran daring ini. Coba nanti sambil jalan kita berusaha untuk memanfaatkan ini. Kalau memang tidak bisa, kita bisa memanfaatkan grup WA ataupun mungkin bisa kita tatap muka secara Zoom juga bisa. Jadi kita sambil berjalan kita manfaatkan beberapa hal, bisa LMS, bisa mungkin Zoom, bisa juga mungkin grup WA juga. Atau mungkin ada saran dari teman-teman? Monggo, saya persilakan. Silakan kalau mungkin ada sarannya. Monggo. Mata kuliah ini kita ini hanya 2 SKS ya, sehingga kita hanya 100 menit ya. Jadi 1 jam lebih 40 menit. Tapi mungkin kalau misalkan diskusinya bisa enggak Bu kalau seharian? Oh monggo, kalau ada waktu boleh kok diskusi itu seharian. Silakan kalau mungkin ada saran. Jadi nanti kita punya 2 platform, kita bisa menggunakan punya 3 platform, kita bisa menggunakan LMS dari Unismanya, siapa tahu nanti di besok sudah tidak down lagi, sehingga kita bisa memanfaatkan itu. Kalau misalkan ketika mau kuliah dari Unismanya tidak bisa, kita bisa ke Zoom boleh kalau teman-teman menghendaki untuk Bu, kalau gimana kalau live Zoom aja Bu. Nah, itu sambil mengingat-ingat kembali merasakan lingkungan kampus. Nah, itu juga boleh. Ataupun mungkin begini, oh Bu, kalau di grup WA saja bagaimana? Monggo silakan. Saya open sekali misalkan teman-teman mau menggunakan 3 platform itu. Monggo silakan. Saya serahkan kepada teman-teman untuk 3 platform itu. Silakan kalau mungkin ada pertanyaan. Monggo silakan, ada yang mau menyampaikan sarannya mungkin atau mungkin menyampaikan menyampaikan usulannya. Monggo saya persilakan. Kalau misalkan mau tanya-tanya, monggo silakan. Mumpung kita masih live di sini, atau mungkin begini, Bu, kenapa nggak kuliah tatap muka aja? Nah, itu mungkin juga ada yang punya usulan seperti itu. Nanti silakan kalau misalkan ada beberapa usulan.
Nanti saya sistemnya materi itu akan saya berikan kalau memungkinkan itu sebelum jam perkuliahan kita. Nah, jadi misalkan teman-teman hari ini jadi materi itu bisa saya berikan pagi. Sebenarnya materi itu sudah saya upload di LMS daring. Jadi materi yang hari ini itu sudah saya upload mulai dari kemarin di LMS daring. Dan saya juga sudah memasukkan teman-teman itu di LMS-nya sebagai peserta perkuliahan. Jadi ketika teman-teman nanti masuk ke dalam daring Unisma sesuai dengan username dan passwordnya siswa, maka itu sudah masuk ke dalam LMS daringnya itu. Teman-teman sudah bisa melihat materi-materi yang sudah saya share di kelas penelitian pengembangan. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, boleh langsung dibuka audionya ataupun mungkin bisa via chat. Nah, itu juga boleh. Kita manfaatkan beberapa ruang. Kalau mungkin, Bu, tadi penyampaiannya terlalu cepat. Silakan bertanya. Pada poin ini saya tidak paham. Silakan bertanya juga. Tidak perlu malu-malu. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Saya mau tanya, Bu. Iya, monggo. Mas Samsudin ya? Ya, Bu. Untuk ini di luar konteks pembahasan tadi ya, Bu. Untuk absensi dari mata kuliah ini itu bagaimana, Bu, absensinya? Apa kita harus terus-terusan, maksudnya mengikuti perkuliahan sampai selesai atau apa? Sedangkan mungkin ada teman-teman yang terkendala sinyal karena juga masih berada di kampung halaman seperti itu, Bu. Oke, ya. Yang pertama bahwa presensi ya. Jadi presensi ini nanti jadi kegiatan live Zoom ini sudah saya record, Mas. Ya, jadi sudah saya rekam sehingga saya tahu mana teman-teman yang sudah menyaksikan perkuliahan ini, mana teman-teman yang tidak datang sama sekali di dalam perkuliahan ini. Teman-teman yang sudah berusaha untuk mengikuti perkuliahan ini, namun ada beberapa keterbatasan kendala, enggak masalah. Jadi mungkin, Bu, saya enggak bisa mengikuti karena mungkin tidak ada kuota, karena mungkin sinyalnya enggak bisa, sehingga mungkin saya nanti hanya bisa melihat via daringnya saja, saya download materinya sambil saya lihat. Sebenarnya di LMS daring itu ada akan terlihat teman-teman itu nanti ketika masuk ke LMS daring itu sudah mendownload, sudah berusaha membaca, waktunya berapa itu sudah ada. Tetapi memang dalam kondisi seperti ini saya tidak bisa memaksakan bahwa teman-teman itu harus ikut mulai dari awal sampai akhir. Yang penting adalah saya minta partisipasi teman-teman, baik itu secara offline ataupun mungkin secara online. Kalau memang tidak memungkinkan secara online, mungkin teman-teman bisa memahami materi sendiri nanti secara offline, bisa menanyakan kepada kita, diskusi bersama. Nah, itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehadiran perkuliahan ini. Itu Mas Samsudin, jadi tidak masalah. Tapi jangan sampai tidak ada cover sama sekali selama 1 semester ya. Nah, itu. Paling tidak ikut di poin entah itu 20 menit, 10 menit. Nah, itu saya sangat menghargai sekali. Ada lagi mungkin? Saya mau tanya. Iya, ya. Mbak Indar. Nah, Mbak Indar Waktifilah ya. Ya. Silakan, Mbak. Okay. Tadi yang Ibu kirim di grup WA untuk pemutakhiran data itu bagaimana, Ibu? Oh iya, jadi info yang tadi saya share di grup WA itu adalah info dari WR4.
yang berkaitan dengan kelembagaan. Jadi kita tadi di grup dosen Unisma mendapat info tersebut dari WR4 untuk disampaikan ke semua mahasiswa, sehingga saya teruskan kepada semua mahasiswa. Sekarang teman-teman perlu memastikan lagi mengenai data yang ada di siswa itu. Kira-kira di tanggal ini masih bisa tidak untuk pemutakhiran data? Karena kalau berdasarkan edaran yang dulu, itu kan sudah berakhir ya. Tetapi kok tadi dari infonya WR4 itu dipersilakan untuk pemutakhiran data. Nah, itu. Coba nanti dicek siswanya, coba dilihat pemutakhiran datanya, kira-kira masih memungkinkan tidak. Karena infonya tadi itu barusan, jadi saya langsung teruskan ke teman-teman mahasiswa. Mbak Indah? Ada lagi mungkin? Oke, silakan. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, ya ada yang chat ini. Coba. Mbak Indar sudah saya jawab ya tadi. Jadi pemutakhiran data itu Mbak Indar melihat kembali data di siswa. Biasanya di situ itu minta data apakah namanya sudah sesuai dengan NIK-nya, sudah sesuai dengan KTP-nya, dengan ijazahnya, apakah nomor HP-nya itu sudah nomor HP yang aktif. Nah, itu adalah pemutakhiran datanya. Ada lagi mungkin? Monggo, kalau misalkan ada lagi, atau mungkin cukup untuk hari ini, biar tidak terlalu panas menghadapi perkuliahan perdana. Cukup, Bu. Cukup. Nanti kalau teman-teman tidak bisa, nanti kalau teman-teman tidak bisa download di RPS online-nya, di daringnya, nanti materi akan saya kirim di WA ya. Nanti filenya akan saya kirim di WA untuk mungkin dijadikan sebagai bahan pengayaan teman-teman untuk dibaca. Baik, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, sudah teman-teman, cukup ya untuk hari ini ya. Semoga hari ini awal semangat menghadapi perkuliahan kita yang baru. Semoga teman-teman bisa semangat sampai di akhir perkuliahan nanti. Kita support bersama-sama. Kita kerjasama bersama-sama untuk menyelesaikan satu semester perkuliahan ini ya. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas kehadirannya, atas supportnya, atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan untuk pertemuan yang kedua. Saya akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih, Bu.